Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Om Hasan di channel Mobil Second. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya. Buat teman-teman yang pengen mobil impian, saya doakan semoga segera terwujud mobil impiannya. Sahabat Mobil Second, tak terasa Lebaran sudah akan datang lagi. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu sebagian besar masyarakat Indonesia. Momen Lebaran adalah momen yang spesial. Tradisi mudik menjadi tradisi yang luar biasa di Indonesia. Tentu hal ini perlu persiapan yang matang. Apalagi kalau kita menggunakan mobil pribadi. Makanya kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mempersiapkan mobil untuk kita pulang kampung tanpa harus ke bengkel. Hal apa saja yang perlu kita perhatikan dan kita cek, simak video ini. Yang pertama, cek kondisi ban. Nah, ini teman-teman penting banget ya. Kondisi ban harus kita cek. Yang harus dicek apa saja? Di antaranya, cek tekanan ban. Nah, teman-teman, tekanan ban ini harus sesuai dengan yang direkomendasikan sama pabrikannya. Teman-teman bisa lihat di manual book atau lihat di bagian pintu depan kanan. Teman-teman bisa buka pintu depan kanan, nanti akan terlihat berapa tekanan ban untuk roda depan dan roda belakang. Berikutnya cek kondisi fisik ban. Fisik ban, teman-teman harus cek apakah ada pecah-pecah, atau ada benjolan, ataupun ada kebocoran. Nah, makanya ketika kita lihat kira-kira ban itu ada bermasalah, maka sebaiknya kita ganti bannya. Kita perbaiki bannya. Kalau memang cuma bocor bisa kita tambal, tapi kalau memang sudah benjol atau pecah-pecah, lebih bagus teman-teman ganti dengan ban yang baru. Yang kedua, pengecekan oli. Nah, teman-teman cek kondisi fisik olinya. Bagaimana olinya kurang atau enggak? Ada bocor atau enggak? Atau keadaannya jernih atau udah keruh? Nah, dari pengecekan itu nanti teman-teman bisa melakukan tindakan apakah perlu penggantian oli atau penambahan oli, ataupun ada hal-hal lain yang diperlukan untuk masalah di oli. Nah, oli ini penggantiannya adalah kalau dari pabrikan itu 10.000 km. Tapi lebih bagus teman-teman ganti jangan mendekati 10.000. Apalagi untuk teman-teman yang tinggal di daerah Jabodetabek yang otomatis jalanannya nggak lancar, macet, kadang juga tidak jalan, mobilnya di rumah. Nah, makanya bisa menggunakan waktu atau kilometer per 6 bulan ganti oli atau per 5.000 ganti oli. Itu lebih bagus. Yang ketiga, pengecekan air radiator. Nah, air radiator teman-teman cek berkurang atau enggak. Kalau emang berkurang, ya teman-teman tambahkan aja air radiator. Bisa dengan air radiator khusus yaitu coolant. Jangan pakai air yang biasa. Kalau pakai air yang biasa nanti kurang bagus. Selain ngecek air radiatornya kurang atau enggak, sekaligus teman-teman cek ada kebocoran enggak di radiator. Nah, kalau aman, tidak ada bocoran, tidak ada yang netes airnya. Nah, ini berarti teman-teman bisa lanjut ke pengecekan berikutnya. Yang keempat, pengecekan air wiper. Teman-teman, walaupun ini sepele, tapi perlu loh, penting sekali. Karena air wiper itu ketika lagi dalam perjalanan, apabila air wipernya habis, wah itu bisa repot. Makanya, walaupun ini terlihat gak terlalu penting, tetap harus dicek. Bagaimana air wipernya? Kurang atau enggak? Ketika kurang, ya teman-teman tinggal tambahkan air wipernya. Nah, ada juga misalnya cairan khusus air wiper, biar lebih bagus, lebih jernih, kacanya lebih bersih. Nah, itu bisa juga teman-teman bisa tambahkan ke air wiper. Yang kelima, cek sistem penerangan. Harus dicek nih lampu-lampunya. Lampu utama, lampu depan,
lampu hazard, lampu sen, lampu belakang, lampu kabin, semuanya harus dicek apakah kondisinya normal semua atau enggak. Nah, apabila ada yang mati ataupun tidak berfungsi, teman-teman bisa ganti lampunya ataupun cari penyebab matinya apa. Ini sangat penting ya ketika kita berkendara perjalanan jauh, ketika kita mudik, pulang kampung, tentu perjalanannya nggak hanya siang. Kadang-kadang kita melakukan perjalanan di malam hari. Nah, penerangan ini tentu menjadi faktor utama untuk menunjang keselamatan kita. Makanya cek penerangan jangan sampai dilupakan. Yang keenam, cek aki. Nah, teman-teman, aki juga hal yang sangat penting. Jangan sampai ketika teman-teman lagi berlebaran, mudik ke kampung halaman, kemudian di perjalanan ternyata akinya soak. Akinya tidak bisa digunakan dengan baik, menjadikan mobil tidak bisa di starter. Wah, tentu kan repot. Makanya ketika kita sebelum melakukan acara mudik, kita cek dulu kondisi akinya. Apakah kondisi normal atau enggak. Nah, untuk pengecekan aki ini ada alat yang sederhana yang bisa kita gunakan. Teman-teman bisa beli di aftermarket yang harganya lumayan murah, paling sekitar 50 ribuan, tapi bisa berfungsi untuk mendeteksi akinya bagus atau enggak. Dan juga teman-teman bisa melakukan deteksi dini ketika melakukan starter masih jreng atau enggak, atau sudah agak susah ketika kita mau starter. Nah, ini juga salah satu indikasi kemungkinan bisa jadi akinya sudah lemah atau sudah tekor. Yang ketujuh, cek sistem pengereman. Ini merupakan hal yang juga penting banget karena kita akan melakukan perjalanan jauh, kemudian kita membawa keluarga. Tentu keselamatan adalah faktor yang sangat penting dalam hal ini. Makanya pengecekan rem itu sangat dibutuhkan. Teman-teman bisa cek kanvas remnya masih bagus atau enggak, bisa diamati. Kemudian yang menggunakan sistem pengereman hidrolik, cek minyak remnya masih ada, masih bagus atau enggak. Kemudian juga teman-teman cek juga bagaimana piringannya, apakah masih lurus, masih bagus, atau dia ada misalnya melengkung. Nah, ini tentu perlu penanganan khusus. Apabila rem udah dicek dalam kondisi bagus, tidak ada masalah, nah baru teman-teman lakukan pengecekan yang berikutnya. Yang kedelapan, cek alat dan perlengkapan darurat. Nah, teman-teman harus cek segitiga pengamannya, dongkraknya, kunci-kuncinya, dan juga perlu peralatan tambahan seperti power bank ataupun jumper, karena ini untuk antisipasi ketika mungkin di perjalanan akinya soak, jadi sangat membutuhkan power bank atau jumper, sehingga kita juga tidak khawatir kalau pas lagi perjalanan mengalami aki soak. Yang kesembilan, isi bahan bakar dan e-tol secukupnya. Ketika berlebaran, itu kan jalurnya crowded. Kemudian nanti di pom bensin akan penuh. Makanya sebaiknya mengisi bahan bakar itu sebelum kita melakukan perjalanan. Lebih bagus kita isi full dulu bensinnya. Sehingga ketika kita nanti dalam perjalanan, di rest area, kita tidak perlu lagi sering-sering mengisi bahan bakar. Dan juga e-tol, jangan sampai lupa. Ketika kita melakukan perjalanan jarak jauh yang kemungkinan besar masuk tol, itu sangat penting, e-tol harus dipersiapkan. Jangan sampai ketika kita sudah mau keluar tol, ternyata e-tolnya habis. Wah, itu bisa malu, bisa mengganggu ketertiban, dan ya yang paling utama malulah kita pasti. Yang ke-10, periksa dokumen. Nah, ini meliputi STNK, apakah masih berlaku atau enggak. Ya, kemudian SIM kita juga harus diperiksa. Kalau misalnya mobil masih ada asuransi, sekaligus juga diperiksa surat-surat asuransinya. Nah, ini diperlukan sebagai dokumen yang penting ketika kita melakukan perjalanan jauh. Yang ke-11 adalah test drive. Sebelum mobil dipakai untuk perjalanan jauh, sebaiknya kita melakukan test drive.
sehingga kita bisa tahu apa kekurangan dari mobil ini, apa aja yang perlu diperbaiki, atau juga bisa merasakan bagaimana kenyamanan berkendara dengan ini. Sehingga ketika kita sudah mau menggunakannya untuk perjalanan jauh, benar-benar mobil sudah sesuai baik dari kenyamanan dan juga keamanan. Itu adalah tips-tips yang perlu kita perhatikan ketika kita akan melakukan perjalanan jauh, khususnya untuk mudik lebaran. Nah, bagaimana dengan ketika kita dalam perjalanannya? Nanti akan saya ulas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.